Dan pada kesempatan yang baik ini kita akan membahas seorang sahabat Nabi yang mulia, Sayyiduna Ja'far ibn Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi kita akan mempelajari sahabat Nabi yang mulia bernama Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Siapakah beliau? Ja'far bin Abi Thalib. Beliau adalah Ja'far ibnu Abi Thalib ibn Abdul Muttalib ibnu Hashim ibni Hashim. Beliau adalah Ja'far, putranya Abu Thalib. Ya, jadi Ja'far bin Abi Thalib bin Abdul Muttalib bin Hashim. Sehingga beliau ini adalah anak paman Rasulullah, ibnu ammi Rasulullah. Karena Rasulullah punya paman namanya Abu Thalib. Abu Thalib punya anak Ja'far bin Abi Thalib. Nah, Ja'far ini adalah saudaranya Ali bin Abi Thalib. Kunia beliau adalah Abu Abdillah. Beliau punya anak yang terkenal namanya Abdullah bin Ja'far. Beliau memiliki julukannya adalah Dzul Janahain, si pemilik dua sayap. Ya, beliau punya julukan Dzul Janahain, pemilik dua sayap. Mengapa kok dijuluki pemilik dua sayap? Karena dalam perang Mu'tah beliau menjadi jenderalnya kaum muslimin, menjadi panglima perangnya kaum muslimin. Beliau gugur dalam kondisi kedua tangan beliau yang mulia ditebas oleh orang kafir untuk mempertahankan panji Islam. Dan Allah menggantikan kedua tangannya dengan sayap. Rasulullah mengabarkan bahwa Ja'far ini terbang ke sana kemari di surga. Julukan yang lain juga, beliau adalah At-Tayyar, orang yang terbang. Beliau juga punya kunia, punya julukan juga, yaitu Abul Masakin, bapaknya orang-orang miskin. Dermawan luar biasa Ja'far ini orangnya. Ja'far orangnya dermawan, sehingga beliau dapat julukan Abul Masakin, bapaknya orang-orang fakir miskin. Beliau adalah Asy-Syahid, termasuk orang yang distempel mati syahid, pasti masuk surga. Termasuk orang yang distatementkan Nabi masuk surga. Ja'far ini. Beliau adalah akhu Amiril Mukminin Ali bin Abi Thalib. Beliau adalah saudara dari Amirul Mukminin Khalifah Ali bin Abi Thalib. Ahadus sabiqin al-awwalina ilal Islam. Beliau adalah salah satu di antara orang-orang yang awal-awal masuk Islam. Beliau juga punya julukan Sahibul Hijratain, pemilik dua hijrah. Karena beliau tidak hanya hijrah ke Madinah, bahkan sebelum hijrah ke Madinah beliau hijrah ke mana? Ke Habasyah, bahkan menjadi lisanul qaum, menjadi jubirnya para sahabat, menjadi pimpinannya para sahabat ketika hijrah ke mana? Ke Habasyah. Nanti kita jelaskan. Pembicaraan yang akan kita bahas tentang Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, yang pertama kita akan berbicara tentang manaqibnya. Manaqib adalah keutamaan-keutamaan Ja'far. Silakan dicatat ya. Pahami, riwayatkan kepada anak-anakmu. Kalau punya anak, kasih nama Ja'far. Apa saja keutamaan Ja'far bin Abi Thalib? Yang pertama, atau sebelum dimulai saya sampaikan juga bahwa nasabnya Ja'far dengan nasabnya Nabi ketemu pada kakek. Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Ja'far bin Abi Thalib bin Abdul Muttalib. Berarti nasabnya Rasul sama Ja'far itu ketemu pada seorang laki-laki namanya Abdul Muttalib, satu eyang, satu kakek. Dan Ja'far ini termasuk ahli bait.
Ya, ahli bait menurut ahli sunnah berbeda dengan ahli bait menurut Syiah. Kalau menurut Syiah hanya keturunan Ali dan Fatimah. Tapi kalau menurut ahli sunnah, ahli bait adalah seluruh Bani Hashim yang masuk Islam, termasuk Ja'far Bani Hashim. Oke. Apa saja keutamaan selain yang saya sebut di atas tadi? Tadi kan banyak ya, saya sebutkan julukannya, keutamaannya. Nah, sekarang terperinci apa saja. Yang pertama, annahu kana sallallahu alaihi wasallam min asyaddin nasi syabahan bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi khalqihi wa khuluqihi. Ja'far adalah orang yang paling mirip Rasulullah, baik dari rupa, fisik maupun perangai dan akhlaknya. Termasuk manusia yang paling mirip menyerupai Nabi dari bentuk fisik, rupa, wajah, dan dari sisi akhlak, etika, dan perbuatan perilaku. Mirip. Wajahnya berarti ganteng Ja'far itu. Akhlaknya juga baik. Jadi kalau antum ditanya siapakah di antara sahabat yang paling mirip Rasulullah, Ja'far. Mirip wajah, fisik, dan mirip apa? Perilaku, akhlak. Ya. Yaqulu sallallahu alaihi wasallam li Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu an. Rasulullah pernah berkata kepada Ja'far, asbahta khalqi wa khuluqi. Engkau wahai Ja'far menyerupai aku dalam bentuk fisikku dan akhlakku. Yang ngomong ini bukan orang lain loh, bukan begini. Oh, Ja'far ini masya Allah ya, wajah dan akhlaknya mirip Nabi. Mungkin sahabat ngomong gitu. Enggak. Ini yang ngomong bukan sahabat lagi, tapi siapa? Rasulullah sendiri. Ya nggak mungkin bohong. Yang omongannya pasti benar. As-shadiq wal masduq. Orang yang benar dan dibenarkan, orang yang jujur dan dipercaya. Rasulullah mengatakan asbahta khalqi wa khuluqi. Engkau menyerupai aku, mirip dengan aku, baik dari fisik maupun dari akhlak. Itu Rasul yang ngomong. Dan tahukah Anda bagaimana akhlaknya Rasul? Ya, akhlaknya Rasulullah adalah sebagaimana digambarkan dalam Al-Qur'an, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad di atas akhlak yang agung. Ja'far ini perilakunya dan fisiknya mirip Rasulullah SAW. Nah, itu adalah keutamaan yang nomor berapa? Pertama, wajah dan akhlaknya mirip Rasulullah. Sanian, yang nomor dua, wa min manaqibihi annahu minas sabiqin al-awwalin ilal Islam. Beliau adalah di antara manusia yang pertama kali masuk Islam. Wa sahibul hijratain. Beliau adalah orang yang pemilik dua hijrah. Memiliki dua apa? Dua hijrah. Tidak hanya ke Madinah, bahkan sebelum ke Madinah hijrah kemana? Ke Habasyah, ke negeri Ethiopia, Afrika, benua hitam. Sehingga keberadaannya Ja'far ini masuk kategori surat At-Taubah ayat 100 yang saya baca di awal tadi. Wasabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar, dan orang-orang yang terdahulu yang awal-awal masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar, dan orang yang mengikuti mereka dengan baik, kata Allah radhiyallahu anhum, Allah ridha kepada mereka. Distempel di antaranya Ja'far. Jadi Ja'far ini masuk surat apa tadi? At-Taubah ayat 100. Yaqulu Abu Musa cerita, perhatikan. Balahona makhrajun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa nahnu bil Yaman. Jadi Abu Musa ini bukan penduduk Madinah, bukan penduduk Mekah. Tapi Abu Musa Al-Asy'ari ini penduduk Yaman. Kata beliau, keluarnya Rasulullah dari Mekah ke Madinah itu sampai ke negeri kami. Negeri mana? Negeri mana tadi? Yaman. Jadi kata Abu Musa Al-Asy'ari, ya keluarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Mekah ke Madinah itu kedengaran kami, sedangkan kami masih di mana? Di Yaman. Fa kharajna muhajirin ilaihi, maka kami pun keluar dari Yaman tujuannya ke utara menuju
Madinah, ingin ketemu Rasulullah di Madinah. Wa ana wa akhwani li wa ana asgharuhum. Aku bersama saudara-saudaraku dan aku yang paling kecil di antara mereka. Fi thalathatin wa khamsin, jumlah kami pada waktu itu 53 orang. Dalam riwayat yang lain 52 orang dari negeri Yaman tadi. Faraqibna safinatan, maka kami naik perahu. Nah, kok bisa dari Yaman ke Madinah kok naik perahu? Berarti laut mana itu yang dilalui? Laut Merah. Antum lihat peta ya. Yaman itu jazirah Arab yang paling selatan. Ya. Paham nggak sama ini? Dijak ngomong peta ya, biar nyambung. Ya, harus paham ya. Jadi naik, antum melihat peta Laut Merah. Laut Merah adalah laut yang memisahkan jazirah Arab dengan Afrika. Betul? Yang nanti di utara ada terusan apa namanya? Suez. Semoga antum paham ya. Naik kapal di situ menuju mana? Al-Madinah. Lah di tengah tengah laut itu kepapasan dengan kapalnya siapa? Ja'far dari Habasha ingin juga kemana? Ke Madinah. Faraqibna safinatan fa'alqatna safinatuna ila Najasyi bil Habasha. Oh, maksudnya di sini jadi Abu Musa al-Asy'ari ini dari Yaman sampai terdampar ke Habasha, ke Afrika, berarti kan ke barat. Betul? Kemudian fawafaqna Ja'far ibn Abdul Muttalib. Lah di situ kami ketemu Ja'far. Yang ngomong ini siapa? Abu Musa al-Asy'ari. Fa'aqamna mau hatta qadina jami'an, maka akhirnya kami bersama dia dan kami berangkat menuju utara sampai ke pesisir dan kami ke Madinah bersama Ja'far, bareng sama Ja'far. Dan ketika itu fawafaqna an-nabiyya hina iftataha Khaybar. Ketika kami sampai di Madinah, itu posisi Rasulullah setelah penaklukan Khaybar. Jadi Ja'far ini di negeri orang, di negeri rantau, gak ikut perang Badr, gak ikut perang Uhud, gak ikut perang karena beliau ada di negeri yang lain. Ketika di Makkah itu kan kaum muslimin disiksa, betul? Nah, sebelum ada hijrah ke Madinah kan sebagian sahabat sudah hijrah ke mana? Ke Habasyah. Gitu loh maksudnya. Nah, sehingga sahabat yang tetap bertahan di Mekah nanti beberapa tahun kemudian mereka ke utara ke Madinah, sedangkan Ja'far dan sekian puluh orang sudah terlanjur di mana? Di Habasyah. Jadi pulangnya ini bukan kembali ke Mekah, bukan. Tapi langsung balik, langsung ketemu Nabi di mana? Di Madinah. Waktu di Madinah itu kebetulan kaum muslimin setelah memenangkan perang apa tadi? Khaybar. Lah, perang Khaybar itu musuhnya orang Yahudi. Yahudi berkhianat pada waktu itu, ceritanya gitu. Jadi pada waktu itu Ja'far dan teman-temannya itu ya nggak jumpa dengan perang Badr, nggak jumpa dengan perang apa? Uhud. Karena beliau ada di negeri asing. Kemudian wa kana unasun minan nasi yaquluna lana ya'ni li ahli safina sabaqnakum bil hijrah. Ketika kami tiba di Madinah, orang-orang yang hijrah bersama Nabi ke Madinah lebih dulu, mereka berkata kepada kami, wahai orang-orang yang datang naik perahu, yang baru datang, sesungguhnya kami mendahului kalian dalam hijrah. Paham? Seakan-akan itu meremehkan, kok baru datang gitu loh. Kemana aja kalian ini gitu loh. Jadi kami lebih dulu datang ke Madinah. Berarti kan sudah lama perang Khaybar kan, berarti sudah bertahun-tahun itu di Madinah. Fatakhalat Asma bintu Umais wa hiya mimman qadima ma'ana ala Hafsah zaujin Nabi zairatan. Nah, pada waktu itu Asma binti Umais. Siapa Asma binti Umais ini? Asma binti Umais ini adalah istrinya Ja'far. Termasuk yang ikut kemana tadi? Ke Habasha, termasuk yang bareng rombongan naik perahu, naik kapal. Asma binti Umais masuk ke atau mengunjungi istrinya Nabi, namanya Hafsah, putrinya Umar bin Khattab. Waktu di situ ternyata ada Umar masuk. Ketika Umar masuk, Umar melihat, loh ini Asma ini. Asma suaminya siapa? Oh, istrinya siapa? Ja'far.
Akhirnya Umar berkata, "Man hadhihi?" Siapa Anda ini? Qalat, Asma berkata, "Asma binti Umais." Aku ini Asma binti Umais. Kata Umar, "Al-Habasyiyah hadi?" Apakah engkau ini yang hijrah ke Habasyah itu bersama suamimu? "Al-Bahriyah hadi?" Bukankah engkau orang yang mengarungi samudra itu? Qalat Asma berkata, "Na'am, iya betul. Akulah istrinya. Aku adalah orang yang mengarungi lautan, hijrah ke negeri Habasyah dan sekarang tiba di Madinah." Umar berkata, perhatikan, Umar berkata, "Sabaqnakum bil hijrah." Kami telah mendahului kalian hijrah ke kota Madinah. Yang ngomong ini siapa? Umar loh yang ngomong. "Sabaqnakum bil hijrah." Kami telah mendahului kalian dalam hijrah. Kalian masih di sana, kami sudah hijrah di sini bersama Nabi. "Fanahnu ahaqqu bi Rasulillah minkum." Kami lebih berhak terhadap Nabi daripada kalian. Kalian baru datang. Kita sudah di sini berjuang sama Nabi, perang Uhud, perang Badar, kita sama Nabi di sini. Kalian baru datang. Faghadibat, maka marah. Siapa yang marah? Asma binti, marah Asma. Faqalat, kemudian Asma berkata, wallahi, tidak, demi Allah. Kuntum ma'a Rasulillah yud'imu ja'iyakum wa ya'idu jahilakum." Kalian selama ini bersama Rasulullah. Rasulullah memberi makan orang-orang yang kelaparan di antara kalian. Rasulullah menasihati orang-orang bodoh di tengah kalian. Sedangkan kami di negeri asing, fi ardil bu'ada, kami berada di negeri yang jauh, orang-orang yang asing, kultur yang asing, bahasa yang asing, makanan yang berbeda, semuanya berbeda. Kami menegakkan agama kita di negeri asing, mempertahankan agama kita di sana. Wallahi, dia bersumpah, "Waimullahi, demi Allah wahai Umar, aku tidak akan makan dan aku tidak akan minum sampai aku laporkan ucapanmu ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hatta adhkura ma qulta li Rasulillah, sampai aku sampaikan kepada Rasulullah apa yang kau sampaikan tadi kepadaku. Wa nahnu kunna nu'dha wa nuhafu." Di negeri asing, negeri yang berbeda, kami di sana disakiti, kami di sana ada rasa ketakutan. Kalian bersama Rasulullah, kalau ada orang yang kurang makan dikasih makan sama Rasul, kalau ada orang bodoh diajari sama Rasul, sedangkan kami di sana bagikan ayam tanpa induk. Kebingungan di negeri asing, gak ada yang menuntun kami. Saat kurudzalika lin nabi, aku akan sampaikan ucapanmu ini kepada Rasulullah. Wallahi la akdzib, demi Allah aku tidak akan berdusta di hadapan Nabi. Aku tidak akan melebihi dan mengurangi kecuali yang seperti kamu omongkan. Jelas? Paham? Falamma jaa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qalat, maka ketika Rasulullah datang, maka Asma berkata, "Ya Nabi Allah, wahai nabinya Allah, inna Umar qala kadza wa kadza." Sesungguhnya Umar telah berkata begini dan begitu. Dia mengatakan bahwa mereka lebih berhak dia berkata bahwa dia lebih berhak kepadamu daripada kami. Seakan-akan merendahkan kami yang baru datang dari negeri asing membawa kapal. Maka Rasulullah berkata, "Fama qulti lahu?" Lalu apa yang kamu jawab kepada Umar, wahai Asma? Qalat, "Qultu lahu kadza wa kadza." Aku katakan kepada Umar begini dan begitu. Aku akan sampaikan kepada Rasulullah. Ya tadi ucapan tadi itu. Qala. Kemudian Rasulullah setelah mendengarkan penjelasannya Asma binti Umais, maka Rasulullah berkata, "Laisa bi akhaqi bi minkum." Mereka tidak lebih berhak atas diriku daripada kalian. Walahu wali ashabi hijratun wahidatun. Umar dan teman-temannya cuma memiliki satu hijrah. Sedangkan engkau dan teman-temanmu, wahai ahlus safina, orang-orang yang menaiki samudra, menaiki kapal, kalian memiliki dua hijrah. Hijrah ke Habasyah dan hijrah ke Al-Madinah. Qalat Asma berkata setelah didapatkan ucapan yang luar biasa. Jadi seakan-akan Nabi mengatakan kalian lebih baik gitu loh. Karena kalian memiliki apa? Dua hijrah. Asma berkata, "Falaqad ra'aitu Aba Musa wa ashabas safinati ya'tuni arsalan yas'aluni an hadzal hadis." Setelah kejadian itu, orang-orang yang bersamaku naik kapal kemarin semuanya mendatangi aku. Dan mereka berkata, benar enggak kok beredar hadisnya Nabi bahwa kita memiliki dua hijrah, dipuji Rasulullah SAW. Apa maksudnya? Maka senang seluruh orang-orang yang naik kapal ini dapat hadis ini. Bahkan dikatakan di sini, ma minad dunya syai'un hum bi afrah. Tidak ada dunia manapun yang membuat kami bangga setelah
turunnya hadis. Artinya begini, tidak ada peristiwa dunia yang lebih menyenangkan hati kami, melebihi senangnya hati kami ketika mendengarkan hadisnya Nabi yang mengatakan bahwa kami memiliki apa? 2 hidup. Senang semuanya orang-orang yang ikut apa? Hijrah, naik apa tadi? Kapal tadi. Ini pembelaan Rasul gitu loh maksudnya terhadap para apa namanya? Orang-orang yang ikut hijrah ke Habasyah. Tayyib. Terus keutamaan yang nomor berapa sekarang? 3. Wa min manaqibihi radhiyallahu anhu annahu kana yuhibbul masakin. Termasuk keutamaannya Ja'far adalah beliau ini mencintai orang-orang miskin. Dan Rasulullah pun pernah berwasiat kepada sahabat untuk mencintai orang-orang fakir. Dan Rasulullah SAW pernah berdoa. Ya, mungkin antum tidak ada yang mau berdoa dengan doa ini. Allahumma ahyina miskinan, Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wa khsyurni ma'azrat zumratil masakin. Ya Allah, hidupkan aku sebagai orang miskin, matikan aku sebagai orang miskin, dan kumpulkan aku pada hari kiamat nanti bersama orang-orang miskin. Silakan berdoa dengan doa itu. Ya. Miskin di situ bukan maknanya fakir ya. Miskin di sini bukan maknanya apa? Fakir, karena Rasulullah mengatakan Allahumma inni as'alukal ghina. Ya Allah, aku mohon kepadamu kekayaan. Taib. Jadi Ja'far ini orangnya senang dengan orang-orang miskin. Ya, sangat perhatian. Makanya beliau dapat kunyah selain Abu Abdillah tadi yang saya sebutkan, beliau juga dapat kunyah Abul Masakin, bapaknya orang-orang miskin. Nah, di antara sahabat yang dulu termasuk yang barisan orang fuqara adalah Abu Hurairah. Abu Hurairah pernah bercerita. Ada kisah lain yang nggak disebutkan di sini. Jadi Abu Hurairah termasuk ashabus suffah, sahabat Nabi yang miskin, tidak punya apa? Tempat tinggal, ngemper di mana? Masjid Nabawi. Pernah saking laparnya Abu Hurairah ini, ketika datang Abu Bakar, maka datanglah Abu Hurairah ini. Abu Hurairah datang ke Abu Bakar. Itu laparnya luar biasa. Dan Abu Bakar dan Abu Hurairah tidak mungkin minta, karena para sahabat itu adalah orang-orang yang punya izzah. Para sahabat adalah orang-orang yang punya iffah, tidak mungkin minta-minta, tidak mau sahabat itu. Maka saking laparnya nih, maka Abu Hurairah datang ke lihat Abu Bakar, datang ke Abu Bakar, tanya-tanya tentang agama. Padahal tujuannya bukan itu. Tujuannya itu agar Abu Hurairah diajak ke rumahnya, diajak makan. Paham? Tapi Abu Hurairah gak mungkin ngomong-ngomong, gak mungkin, karena sahabat itu dua izin. Paham ya? Gak mungkin Abu Bakar, aku luweh ayo mang. Ndak ada guys yang ngomong. Cuma berbincang-bincang. Tujuannya kok supaya Abu Bakar itu paham bahwa dia ini lapar, diajak pulang, diajak makan. Tapi Abu Bakar kurang paham pada waktu itu, sehingga enggak membuahkan hasil. Terus datang Umar. Ya, Umar. Setelah itu datang lagi Abu Hurairah. Tujuannya itu tadi, supaya diajak Umar. Tapi Umar enggak ngejak-ngejak juga. Akhirnya ada Rasulullah SAW, datanglah Abu Hurairah. Nah, Rasulullah paham, lesu hari kita, luwe hari. Akhirnya dijak makan. Dia diajak makan ke rumah Rasulullah. Terus Rasulullah itu di rumahnya ada makanan. Ya, Rasulullah berkata kepada Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, panggil seluruh ashabus suffah. Ya, panggillah saudara-saudaramu ashabus suffah. Semua diapakan? Diajak makan ke rumah Rasul. Terus setelah itu Rasulullah memerintahkan ke siapa? Abu Hurairah untuk membagikan ini ke ashabus suffah. Itu artinya Abu Hurairah, kok enggak aku duluan, mau aku paling lapar. Tapi enggak ada protes sama sekali. Bagikan semua. Setelah itu baru Abu Hurairah. Pernah juga dalam riwayat Abu Hurairah ini kelapar luar biasa. Sampai dia itu pura-pura pingsan, saking laparnya. Dan enggak ada yang ngasih, dan enggak mungkin dia minta. Hanya pura-pura apa? Pingsan. Ketika pingsan, ada sahabat-sahabat ini yang melihat dikira kena jin, diruqyah. Abu Hurairah diruqyah sama sahabat. Ketika diruqyah langsung Abu Hurairah mengatakan, ya saya enggak kena jin, inama minal ju, aku ki lapar. Akhirnya dikasih makan. Nah, ini Abu Hurairah cerita nih.
Ini hadisnya cukup panjang, saya singkat aja ya. Bahwa di sini dikatakan bahwa Abu Hurairah dan teman-temannya itu termasuk minal fuqara pada waktu itu ya, pada waktu itu. Dan diterangkan di sini wa kana ahyaron nasi lil miskin Ja'far bin Abi Thalib. Dan orang yang paling baik terhadap orang-orang miskin, kami-kami ini, ya Ja'far itu. Karena yang qalibu bina wa yut'imuna makana fi baitihi. Dia ini sering mondar-mandir ngasih makan kami, diambilkan dari rumahnya makanan yang enak-enak. Jadi ingat-ingat sama siapa tadi? Abu Hurairah. Karena Ja'far orangnya perhatian sama orang-orang miskin. Itu ya, makanya beliau dapat julukan apa tadi? Abul Masakin, bapaknya orang-orang miskin. Rabi'an, keutamaan yang nomor 4. Wa min manaqibihi radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam akhbara annahu mata syahidan fi sabilillah. Rasulullah mengabarkan bahwa Ja'far termasuk orang yang mati syahid di jalan Allah. Dikabarkan oleh Nabi. Perhatikan, kita tidak boleh menyebutkan fulan syahid kecuali ada dalil. Makanya Imam Al-Bukhari dalam kitabnya mengatakan bab la yuqal fulan syahid. Bab tidak boleh kita katakan fulan syahid, tidak boleh. As-syahid Hasan Al-Banna misalnya, ada orang yang syahid Syahid Qutb kan gitu. Tidak boleh. Karena ketika kita katakan as-syahid, ya berarti kita pastikan dia masuk surga, dia dapat bidadari, kan gitu kan? Sedangkan nggak ada dalil, maka nggak boleh mengatakan fulan mati syahid kecuali ada dalil. Kalau Ja'far jelas Rasulullah mengatakan bahwa dia. Adapun orang-orang yang mati sekarang ini kita katakan semoga syahid. Adapun mengatakan dia mati syahid itu sama dengan menjudge bahwa dia masuk surga. Tahu dari mana kita? Masih ingat kisah seorang yang mati di zaman Nabi ketika perang, para sahabat mengatakan surga, surga, surga. Tapi kata Rasulullah apa? La huwa finnar, dia masuk neraka. Masih ingat kisahnya itu? Kalau sahabat saja bisa kecelek, bisa salah penilaian, apalagi kita kan gitu kan? Makanya nggak boleh mengatakan fulan syahid kecuali yang ada apa? Dalil. Contoh Umar syahid ada dalil, paham? Hamzah syahid ada dalil, termasuk Ja'far ini. Ya. Ada pun orang-orang sekarang, ya misalnya para pahlawan kita dulu, maka kita katakan semoga Allah menerima kesyahidan mereka. Atau ada pun menjudge mereka mati syahid, tidak boleh. Karena kita nggak tahu hatinya orang. Ada orang berperang karena membela nasionalisme, bukan murni agama. Ada orang yang berperang mati karena membela kesukuannya, bisa jadi. Tapi yang mati syahid adalah li'ila'i kalimatillah. Tayyib. Dulu Rasulullah SAW pernah memberangkatkan pasukan ya untuk melawan Romawi. Rasulullah masih hidup, itu sudah pernah ada gesekan dengan Romawi. Di antaranya adalah perang apa? Perang Mu'tah. Dan pada waktu itu kita tahu bahwa Romawi adalah negara adidaya pada zaman itu, imperium besar zaman itu. Tandingannya imperium apa? Persia. Lah pada waktu itu perang Mu'tah namanya. Rasulullah SAW tidak seperti biasanya. Biasanya nunjuk orang jadi panglima gitu aja. Ini enggak. Dalam perang Mu'tah ini Rasulullah menunjuk 3 panglima untuk jaga-jaga kalau ada yang gugur. Rasulullah menunjuk Zaid bin Harisah. Dan Rasulullah sebelum berangkat mengatakan pimpinan kalian, panglima perang adalah Zaid bin Harisah. Kalau Zaid bin Harisah gugur, maka nanti diganti Ja'far bin Abi Thalib. Kalau Ja'far bin Abi Thalib gugur, diganti Abdullah bin Rawaha. Maka berangkatlah pasukan ini. Dan dalam perang itu, ini ceritanya panjang ya, perang Mu'tah ini singkatnya aja. Dalam perang Mu'tah ini Zaid bin Harisah gugur. Terus diganti siapa? Lah, ketika para sahabat di medan jihad itu Rasul di Medina. Rasulullah nggak hadir di perang Mu'tah itu, nggak hadir. Rasul ada di mana?
di Madinah. Lah Rasulullah itu cerita di depan sahabat yang nggak ikut perang di Madinah tentang kejadian yang ada di mana? Di medan perang, mengabarkan. Zaman dulu kan nggak ada streaming, nggak ada live siaran langsung, nggak ada. Tapi Rasul mengabarkan bahwa Zaid gugur. Itu Rasul cerita sambil nangis. Nah, Zaid kan termasuk orang yang dicintai Nabi, Zaid bin Haritha. Sudah pernah kita bahas ya di tempat ini? Sudah belum? Zaid bin Haritha, cerita khusus Zaid bin Haritha di tempat ini. Padahal ini soal prai 3 tahun ini. Berapa bulan? 3 tahun apa 2 tahun ini. Saya tadi nggak tahu sampai mana ini. Ja'far aja lah gitu. Saya juga nggak tahu sampai mana, saking lamanya liburnya kita di sini. Oke. Terus kata Rasulullah, sekarang diganti siapa? Ja'far. Sambil nangis Rasul. Dan Ja'far gugur. Sekarang diganti Abdullah bin Rawaha. Dan sekarang Abdullah bin Rawaha gugur. Terus panji Islam dipegang oleh siapa? Saifun min suyufillah, pedang di antara pedang Allah yang terhunus. Siapa namanya? Khalid. Khalid termasuk bukan panglima yang ditunjuk Nabi. Tapi karena panglimanya itu gugur semuanya dan gak boleh ada kekosongan dalam apa? Pasukan, akhirnya apa? Khalid menunjuk dirinya sendiri. Langsung diambil sama Khalid dengan kepiawaian dia mengatur strategi, akhirnya berhasil lolos. Jumlahnya nggak sebanding lautan manusia mereka. Romawi nggak sebanding sama sekali. Ya, akhirnya Rasulullah SAW setelah itu, semenjak kejadian itulah Khalid bin Walid dijuluki apa? Saifullah, pedangnya Allah. Nah, jadi cerita kesyahidan siapa tadi? Ja'far itu disampaikan Rasul sendiri di hadapan para sahabat. 3 jenderal Islam wafat dalam perang Mu'tah. Oke. Adapun kisah perang Mu'tah sendiri panjang, bagaimana lika-likunya ada babnya sendiri dan itu sudah kita ajarkan di tempat ini nggak tahu 4 tahun yang lalu mungkin. Khamisan, wa min manaqibi annahu kana dza makanatin 'azimatin inda Rasulillah. Nah, termasuk keutamaan Ja'far ini memiliki tempat yang khusus, yang agung di hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah perang Khaybar menang tadi di awal yang saya ceritakan tadi itu. Ketika menang perang Khaybar itu terus datang Ja'far. Sampai Rasulullah berkata seperti ini, saya nggak tahu. Saya ini gembira karena apa? Karena kemenangan perang Khaybar ataukah karena datangnya Ja'far? Paham? Itu kan menunjukkan bahwa Ja'far ini punya apa? Tempat khusus di hati siapa? Rasulullah SAW. Di antara dalil lagi, Rasulullah SAW berkata, "Akhadar rayah Zaid fa'usiba." Panji perang dibawa Zaid bin Haritha dan Zaid gugur. Kemudian sekarang panji perang dibawa Ja'far dan Ja'far pun gugur. Kemudian dibawa Abdullah bin Rawaha. Kemudian Abdullah bin Rawaha pun gugur. Rasulullah berkata itu di depan para sahabat, sedangkan kedua mata Rasulullah ini mengalir deras air mata beliau. La tadrifan, mengalir air mata Rasulullah sambil cerita itu. Tsumma akhadha Khalid ibn Walid. Kemudian sekarang panji perang dibawa Khalid bin Walid. Ya, dan Allah beri kemenangan baginya. Oke. Itu tadi. Jadi Ja'far itu punya tempat khusus, disayangi Nabi. Yang nomor 6, sekarang nomor 6. 6. Aku yang jadi ustadz kok di sararai. 6 sekarang. Wa min manaqibi, yang nomor 6, wa min manaqibihi radhiyallahu anhu, dan termasuk keutamaannya. Jadi dalil nomor 5 itu mirip dengan dalil nomor 4, makanya tuh rada bingung tadi. Nomor 6, wa min manaqibihi anna nabiyya i'tana bi auladihi inayatan 'azimatan ba'da an ustushhida fi ghazwati Mu'tah. Jadi termasuk keutamanya Ja'far adalah Rasulullah memperhatikan anak-anaknya Ja'far. Keluarganya Ja'far diperhatikan Nabi setelah kematiannya Ja'far, yaitu dalam perang Mu'tah. Faqad qama bi ziyaratihim wa tafaqqada ahwalihim wa da'alahum. Rasulullah menziarahi keluarganya Ja'far sepeninggal Ja'far, merawat anak-anaknya, menanggung istilahnya sekarang? Menyantuni anak-anaknya.
Dan itu otomatis masih ponakannya Nabi juga. Betul toh? Ja'far minduannya Nabi. Ja'far misananya Nabi. Perhatikan. Yaqulu Abdullah bin Ja'far. Abdullah bin Ja'far cerita. Abdullah bin Ja'far siapanya Ja'far? Anaknya Ja'far. Perhatikan. Ini ada hikmah yang luar biasa ini. Perhatikan. Lamma ja'a na'yu Ja'far qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan. Sebelum saya lanjutkan, perhatikan. Orang wafat sudah ada enggak di zaman Nabi? Sudah ada? Pernah enggak Rasulullah ditinggal wafat keluarganya? Pernah. Dari sini nanti kita akan mempelajari bagaimana sikap Nabi kalau ada kerabatnya wafat. Paham? Mari kita ambil petunjuk Nabi kalau ada keluarga yang wafat. Kalau keluarga ada yang wafat, apa yang dilakukan Nabi? Ada di kisah ini. Perhatikan. Ketika Ja'far wafat, maka Rasulullah berkata kepada para sahabat, perhatikan, isna'u li ali Ja'far ta'aman, buatkan makanan untuk keluarganya Ja'far. Faqad atahum ma yushiruhum, karena telah menimpa mereka apa yang akan menyibukkan mereka. Orang kalau kepaten, anggota keluarganya ada yang wafat, tersibukkan enggak? Tersibuk. Hatinya, galaunya, sedihnya, kan gitu kan? Belum kalau ada mayatnya di situ, jenazah ini berarti butuh proses, kan gitu kan? Makanya Rasulullah mengatakan isna'u li ali Ja'far ta'aman, buatkan makanan untuk keluarganya Ja'far. Ini dalil bahwa yang membuat makanan bukan keluarga yang ditinggal mati. Ini dalil bahwa yang membuat makanan adalah orang-orang tetangga, sanak kerabat dari yang ditinggal mati. Jelas? Hadis ini hadis yang sahih, yang hasan, dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud, Ibnu Majah, Imam Ahmad dan yang lain. Wa an Asma binti Umais, dan dari Asma binti Umais istrinya Ja'far. Lamma usiba Ja'far, ini saya izin dulu, enggak azan dulu, enggak bisa diputus ini. Lamma usiba Ja'far raja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila ahli. Ketika Ja'far gugur, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pulang ke keluarganya. Ya. Inna ala Ja'far qad syuhilu bisyani mayyitim, sesungguhnya keluarganya Ja'far tersibukkan dengan wafatnya Ja'far. Fasna'u lahum ta'aman, buatkan oleh kalian makanan untuk keluarganya Ja'far. Jadi istrinya Nabi itu disuruh buat apa? Makanan untuk dibawa ke keluarganya Ja'far. Gak sempat masak-masak. Justru orang lain yang masak, yang ngasih makanan kepada keluarga yang ditinggal mati. Yaqulu Abdullah bin Ja'far, ketika Abdullah bin Ja'far berkata, ketika Ja'far wafat itu Rasulullah beri tangguh. Ada yang nangis-nangis, ada yang berduka-duka, sampai akhirnya Rasulullah ketika 3 hari mendatangi rumahnya Ja'far. Rasulullah melihat rumahnya Ja'far masih ada orang nangis-nangis. Maka Rasulullah berkata, la tabku ala akhi ba'dal yaum, jangan tangisi saudaraku setelah hari ini. Stop, enggak boleh nangis-nangis lagi. Ud'u ilayya ibna akhi, berarti ini menunjukkan bahwa satu, nyuruh orang-orang buatkan makanan untuk keluarga mayit, itu satu. Jelas? Yang kedua yang dilakukan Nabi adalah Rasulullah mendatangi rumah duka. Ngapain rumah duka itu? Memberikan apa? Hiburan. Paham? Cegak dilanda terus apa? Kesedihan. La tabku ala akhi, stop, jangan nangis-nangis lagi untuk saudaraku, selesai sudah. La tabku ala akhi ba'dal yaum, jangan tangisi lagi saudaraku yang sudah wafat setelah hari ini, stop, selesai. Apakah cukup di situ? Enggak. Apa yang dilakukan Nabi? Ud'u ilayya ibna akhi, tolong bawakan ke sini dua putra saudaraku. Saudaranya Nabi maksudnya di sini siapa? Ja'far. Bawa ke sini 2 putra saudaraku, 2 putra Ja'far. Akhirnya dibawalah bocah kecil 2, yaitu Abdullah kan yang cerita ini. Faji'a bina ka'anna afruhun, maka kami didatangkan, kami seperti bocah kecil, seperti anak yang kehilangan induknya. Bocah loro iki sapa jenenge? Ja'far dan satunya namanya Muhammad bin Ja'far. Ud'u liyal halaq, kemudian Rasulullah berkata, tolong panggilkan tukang pangkas rambut.
Akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh agar rambutnya dua bocah ini diapakan? Dicukur. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, amma Muhammadun fasyabihu ammina Abi Talib. Jadi tadi kan ada dua anak, paham ya? Siapa? Abdullah bin Ja'far dan Muhammad bin Ja'far. Nabi berkata, perhatikan. Nabi berkata, adapun Muhammad ini, Muhammad bin Abi Talib, Muhammad ini mirip pamanku, Muhammad bin Ja'far bin Abi Talib. Muhammad ini mirip pamanku. Nabi yang ngomong. Paman di sini siapa? Kakeknya Muhammad. Bingung nggak kalian? Hah? Ya, Muhammad bin Ja'far bin Abi Talib. Rasul berkata, adapun Muhammad ini mirip pamanku, berarti mbahnya dia. Siapa namanya? Abu Talib. Adapun Abdullah ini, maka dia ini mirip aku. Berarti mirip siapa? Mirip bapaknya. Ya, lah bingung kalian. Mirip bapaknya dan mirip aku, kan gitu kan, tadi kan dikatakan bapaknya mirip aku, paham? Berarti Muhammad mirip bae, yang Abdullah mirip bapak. Lah bapak mirip Rasul. Jelas sekarang? Suwi-suwi mikir ya. Wa amma Abdullah fasabihun khalqi wa khuluqi. Adapun Abdullah ini mirip aku baik dedeke awak, fisiknya maupun akhlaknya. Tsumma akhadha biyadi, kemudian Rasulullah memegang tanganku. Kemudian Rasulullah berdoa, Allahumma khluf Ja'faran, ya Allah berikan ganti bagi Ja'far di keluarganya. Wa barik li Abdillah, dan berikan keberkahan kepada Abdullah bin Ja'far. Makanya Abdullah bin Ja'far ini luar biasa karena dapat doanya Nabi. Wajahnya mirip Nabi, perilakunya mirip Nabi. Fajaat ummuna, setelah itu ummi kami datang, mama kami datang kepada Rasul. Siapa mamanya di sini? Hah? Asma binti Umais datang dan menyampaikan ke Nabi tentang kefakirannya. Bagaimana ini ya Rasulullah, bapaknya anak-anak wafat, anakku cilik-cilik, kayak gitulah kayak Jawa ya kan. Apa kata Rasulullah? Perhatikan. Apa kata Rasulullah? Rasulullah berkata, al-ailata al-faqata wal faqra wal hajata takhafin alaihim. Apakah kefakiran, kemelaratan yang kau takutkan menimpa dua bocah ini wahai Asma? Wa ana waliyuhum fid dunya wal akhirah. Bagaimana engkau memikirkan itu, padahal aku mulai detik ini adalah walinya dua bocah ini di dunia dan di akhirat. Ditanggung Nabi bocah loro itu. Dari sini kita itu bisa ngerti nek ana wong mati lakonono kaya apa sing dilakoni Rasulullah. Siji, wong-wong kerabate nggawe panganan kekno karo keluargae sing wafat. Paham? Nomor loro, datangi keluarga duka untuk apa? Takziah, menghibur. Ketiga, santuni anak yatimnya dan boleh dinikahi jandanya. Tapi Rasulullah nggak menikahi Asma. Setelah itu Asma dinikahi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Setelah Abu Bakar wafat, Asma binti Umais dinikahi Ali bin Abi Thalib, adiknya. Nah, sama Ja'far itu punya anak Abdullah bin Ja'far. Sama Abu Bakar punya anak namanya Muhammad bin Abu Bakar, ya kan? Sama Ali. Nah, Ali kan jadi suami yang termuda karena sudah wafat yang lalu-lalu kan. Jadi Ali punya anak tiri Abdullah bin Ja'far dan punya anak tiri Muhammad bin Abu Ja'far, Muhammad bin Bakar. Iya, Muhammad juga yang tadi ya. Ya. Terus tukaran, Muhammad bin Abu Bakar sama Abdullah bin Ja'far ditukaran. Ditenangno Ali, gak mempan. Akhirnya Ali ngomong, ya wahai Asma, tolong damaikan dua anakmu. Sing siji anak Ja'far, sing siji anak siapa? Abu Bakar, tukaran dari loro. Akhirnya siapa tadi? Asma binti Umais ngomong ke Abdullah, ya Abdullah, bapakmu itu Ja'far yang distempel masuk surga, syahid at-Tayyar, pemilik dua sayap. Bapakmu adalah jenderal ketika perang Mu'tah. Oh, disebutkan kebaikannya setinggi langit. Adapun engkau Muhammad, bapakmu adalah Abu Bakar, manusia terbaik setelah Rasulullah SAW di umat ini, yang bersama Rasulullah dalam gua. Disebutkan Abu Bakar keutamanya setinggi langit. Ali melongo dan Ali mengatakan, kau tidak meninggalkan sedikit pun pujian untuk diriku. Tapi untuk siapa?
suami-suami yang terdahulu. Selesai. Sebenarnya di sini ada pembahasan, tapi ini pembahasan yang sudah sering disampaikan Ustadz, insya Allah antum sudah paham semuanya. Yaitu sebenarnya penting banget ini sebenarnya, yaitu kisah Ja'far di hadapan Raja Najasyi. Masih ingat? Yang jadi jubir itu loh. Masih ingat kan? Ingatlah yang ingat, tidak ingatlah yang tidak ingat. Karena syarat ingat itu pernah tahu. Syarat ingat adalah pernah tahu dan pernah dengar. Adzan dulu. Setelah itu kalau ada tanya jawab ringan silakan.